akhir-akhir ini aku sering dengar soal pentingnya bayar pajak. Tapi sebenarnya pajak itu apa sih? Pajak itu sebenarnya iuran yang kita bayarkan ke negara untuk keperluan pembangunan. Jadi memang pajak itu dari kita untuk kita juga. Nah, jadi setiap kita membeli barang atau punya penghasilan, kita bayar pajak ya? Iya, Tetapi kadang-kadang beberapa orang kurang paham tentang manfaatnya. Benar. Padahal kalau dipikir-pikir, dari pajak itu pemerintah bisa membangun banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk sehari-hari. Nah, kalau pajak itu penting, kenapa masih banyak orang yang belum sadar soal ini? memang masih banyak belum yang tahu kalau pajak itu ada landasan hukumnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A disebutkan bahwa semua rakyat Indonesia itu wajib membayar pajak. Oh, jadi bukan sekedar himbauan aja ya. Ini termasuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita membayar pajak karena kita punya kewajiban untuk membantu negara ini maju. Pajak itu untuk kita semua, bukan cuma untuk pemerintah. Jadi, pajak itu dipakai buat apa aja ya? Banyak banget loh Kak. Dari jalan safari, jalan raya kita pakai safari, jembatan, sekolah, bahkan rumah sakit. Iya, Inka. Itu nggak cuma di kota-kota besar aja, bahkan sampai di daerah-daerah terpencil juga itu bisa dibangun karena ada pajak. Makanya, coba bayangkan semua generasi muda sadar pajak. Fasilitas dan infrastruktur publik bakal semakin baik. Berarti kalau kita membayar pajak tepat waktu, pastinya lebih banyak lagi yang bisa dibangun ya sih? Iya, jadi yuk mulai sekarang kita ajak teman-teman yang lain buat sadar pajak. Nggak harus nunggu tua kan buat sadar pajak. Bener banget. Justru kita harus mulai dari sekarang supaya kebiasaan baik ini terus berjalan. Yuk kita jadi generasi yang peduli bayar pajak, bangun negeri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa. Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana proses tersebut dapat dipaksakan tanpa memperoleh balas jasa. Manfaat pajak untuk rakyat. Yang pertama, rakyat bisa menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Contohnya yaitu jalan tol. Yang kedua, membiayai pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta budaya. Yang keempat, mendanai pemilihan umum. Yang kelima, subsidi pangan serta bahan bakar minyak yang kerap dimiliki oleh rakyat kecil. Yang keenam, meningkatkan kualitas alat transportasi massal. Manfaat pajak untuk negara. Pertama, membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak bisa menutup pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran pada bidang pengairan dan pertanian. Yang kedua, membiayai pengeluaran negara. Contohnya yaitu untuk proyek pengiriman barang ekspor. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang tidak bersifat self-liquidating serta tidak reproduktif. Contohnya adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Contohnya pengeluarannya seperti biaya untuk pertahanan negara atau merampungkan peperangan.
Di samping manfaatnya, terdapat fungsi pajak yang wajib Anda ketahui, yaitu satu, fungsi regulasi. Fungsi regulasi yang bisa diterapkan adalah menanggulangi inflasi dalam negeri, memberikan pendanaan pada industri ekspor, memberikan proteksi pada hasil produksi barang dalam negeri, menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Dua, fungsi anggaran pajak juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk melunasi anggaran, baik pusat maupun daerah. Tiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah stabilisator kondisi ekonomi, sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Empat, fungsi distribusi atau pemerataan, yaitu alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Jenis-jenis pajak terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu cara pemungutannya, sifatnya, serta lembaga pemungutan pajaknya. Berdasarkan cara pemungutan, jika dari cara pungut, jenis-jenis pajak terbagi menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah beban iuran yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak bisa diserahkan pada individu lain. Salah satu jenis pajak yang termasuk pajak langsung adalah pajak penghasilan. Jika Anda termasuk wajib pajak, maka Anda harus membayar pajak dari pendapatan tahunan sendiri. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah kebalikannya. Jenis pajak ini tidak dapat dibebankan pada wajib pajak jika tidak terkena kondisi tertentu. Maka, pajak ini tersebut tidak bisa dipungut secara berkala. Contohnya yang sering ditemui pada pajak jenis ini adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan sifat pajak itu sendiri, jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, subjektif. Pada jenis ini, pajak diambil berdasarkan subjeknya. Contoh yang bisa ditemui di lapangan adalah pajak kekayaan serta pajak penghasilan. Yang kedua, objektif. Untuk jenis pajak objektif, pajak diambil berdasarkan objeknya. Contoh yang dapat dijumpai adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, dan lainnya. Jenis pajak yang terakhir dibedakan berdasarkan lembaga pemungut pajaknya, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Satu, pemerintah pusat. Jenis pajak ini dikelola oleh pajak pemerintah pusat dan kerap disebut pajak pusat. Lembaga pengelola biasanya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Hasil pungutan yang sering digunakan untuk membuat fasilitas umum yang bersifat nasional. Contoh pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah pusat adalah bea materai, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi bangunan, PBB, pajak penghasilan PPH, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. 2, pemerintah daerah. Pajak jenis ini sering disebut pajak daerah dan pengelolanya adalah pemerintah daerah masing-masing. Hasil pungutan pajak tersebut biasanya digunakan untuk membayar anggaran belanja daerah. Contoh pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah khusus pemerintah provinsi adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak industri rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota adalah pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan. Mari bangun negeri kita bersama, bayar pajak tepat waktu.